Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu mentega motif zebra, perpaduan antara rasa coklat dan red velvet. Ini enak banget, buatnya super mudah, hasilnya cantik mengembang sempurna. Ini tanpa SP ya teman-teman, tapi hasilnya lembut banget. Bisa untuk ide jualan atau cemilan di rumah, atau untuk sajian di hari-hari besar, cocok banget ya. Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, langkah yang pertama kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram, setara kurang lebih 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Diayak ya. Lalu tambahkan baking powder double acting setengah sendok teh. Tepung maizena 20 gram setara kurang lebih 2 sendok makan penuh. Lalu susu bubuk sebanyak 1 bungkus setara kurang lebih 27 gram. Untuk susu bubuknya bebas ya, merek apa aja. Nah ini kita ayak agar tidak bergerindil. Kalau udah lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah ini untuk bahan keringnya udah selesai. Setelah rata seperti ini kita sisihkan sebentar. Oke, lanjut siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan butter mix margarin sebanyak 200 gram atau mau pakai full margarin juga boleh. Ini aku simpan di dalam freezer selama kurang lebih 30 menit agar teksturnya itu lebih beku, jadi nanti ketika di mixer tidak mengeluarkan minyak ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir yang di blender sebanyak 180 gram. Setara kurang lebih 12 sendok makan. Kalau mau pakai gula halus langsung itu juga boleh. Jadi nggak pakai gula yang di blender maksudnya teman-teman. Kalau udah lanjut kita mixer. Ini kecepatan paling rendah dulu ya untuk pertama, agar gulanya nggak bertebaran. Nah kalau udah mulai rata, naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus di mixer hingga mengembang selama kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit adonannya sudah mengembang. Nah teman-teman bisa lihat ya, warnanya juga lebih pucat. Untuk mixernya kita sisihkan sebentar. Kita rapihkan pinggiran wadahnya. Nah selama 5 menit memixer, teman-teman bisa rapihkan wadahnya seperti ini sesekali agar adonannya rata, karena udah pasti banyak margarin yang menempel di pinggiran wadah. Lalu kita siapkan bahan keringnya. Nah ini tadi kelupaan teman-teman, kita tambahkan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus dan telur sebanyak 5 butir ya. Ini kita tambahkan satu per satu seperti ini. Kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya, hingga rata. Nah seperti ini teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi telurnya yang menggumpal atau belum di mixer, kita terus mixer aja hingga benar-benar rata. Kalau udah rata, kita tambahkan bahan keringnya. Ini sedikit demi sedikit ya, kita bagi aja sebanyak 5 bagian. Karena di sini pakai telurnya 5 butir, jadi tepungnya kita bagi 5 bagian. Nah, terus kita tambahkan secara bergantian seperti ini ya teman-teman, hingga telur dan juga bahan keringnya habis. Nah, lanjut kita tambahkan lagi 1 butir, begitu seterusnya ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini untuk telur yang terakhir, jadi semua telurnya aku pakai 5 butir ya teman-teman. Gak ada yang aku tambah, gak ada yang aku kurangin juga, cuman gak aku shoot aja. Tapi sama aja kok teman-teman, kita tambahkannya bergantian. Dan ini untuk tepung terigu yang terakhir. Oke, kalau mau gak bertebaran tepungnya boleh diaduk-aduk dulu baru di mixer teman-teman. Nah ini kita mixer hingga benar-benar rata. Jangan terlalu lama ya, asal aja teman-teman. Nah aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya kita sisihkan dulu. Oke, ini lanjut kita rapihkan pinggirannya dan kita aduk rata ya. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Untuk konsistensi adonannya kental ya teman-teman, seperti ini. Lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata. Lalu 1 wadah kita sisihkan, ini dibiarkan plain. Kemudian 2 wadahnya kita tambahkan pasta ya. Di sini aku pakai pasta red velvet.
dan juga pasta coklat. Ini untuk jumlah secukupnya aja, sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Untuk merek bebas ya teman-teman. Nah, kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nah ini semua adonannya udah selesai. Jadi ada adonan coklat, adonan red velvet, dan adonan plain seperti ini. Ketiga adonan selesai, siap untuk dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya bebas pakai loyang apa aja. Kalau aku di sini pakai loyang bulat diameter 18 cm, oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Lalu kita tuang adonannya di titik tengah loyang seperti ini. Untuk yang pertama adonan coklat dulu ya, sebanyak 3 sendok makan. Lalu kita tuang adonan yang putih sama sebanyak 3 sendok makan juga. Jadi kita tuangnya bergantian ya teman-teman, tetap di titik tengah seperti ini. Lalu adonan yang merah. Begitu seterusnya kita lakukan secara bergantian hingga adonan habis. Dan ini untuk adonan yang terakhir, adonan coklat ya teman-teman. Semua adonannya udah selesai kita tuang ke dalam loyang. Boleh dihentakkan perlahan seperti ini. Nah, kalau udah, untuk permukaan atasnya aku beri motif seperti bunga gitu teman-teman. Ini sih bebas, kalau nggak mau pakai motif juga nggak apa-apa. Ini agar lebih cantik aja. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama 10 menit. Dan langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan, diletakkan di rak bawah. Dan akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 50-60 menit atau hingga matang. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk oven yang aku gunakan setelah kurang lebih 60 menit sudah matang. Tuh hasil bolunya mengembang sempurna, loyangnya penuh, cantik ya. Untuk cara mengetes kematangan bolu, teman-teman bisa tepuk-tepuk permukaan bolunya seperti ini. Nah, kalau bunyinya itu buk 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 gitu, tandanya sudah matang. Tapi kalau bunyinya masih kres kres kres, itu lanjut dipanggang lagi ya. Dan ketika dites tusuk udah kering. Lanjut kita keluarkan dari oven. Tuh hasilnya bagus banget. Kita biarkan sebentar ya, sekitar 10 menit. Dan setelah kurang lebih 10 menit, ini hasilnya akan melepas dari loyang seperti ini. Jadi tadi untuk pinggiran loyang ini nggak aku oles sama sekali ya teman-teman. Lanjut kita hentak-hentakan aja seperti ini. Jadi nggak perlu disisir agar hasil dari pinggiran bolunya bisa mulus. Lalu kita beri alas dan dibalik. Nah seperti ini. Dan kita lepaskan loyangnya. Insya Allah nggak lengket, yang penting bagian alas dilapis dengan kertas roti ya teman-teman. Tuh Masya Allah, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna, nggak bantet sama sekali. Tuh menul-menul. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Jadi untuk memanggang bolu dengan loyang bulat ini sih rawan-rawan gitu teman-teman. Takutnya di bagian tengah itu masih mentah. Tuh kita biarkan dulu bolunya hingga dingin. Nah ini dia bolu mentega coklat red velvetnya udah jadi. Langsung aja kita coba potong-potong ya. Tuh berasa ini potongannya itu lembut banget teman-teman. Kita potong di bagian tengah untuk melihat motifnya. Dan ini dia hasilnya. Masya Allah, motifnya cantik banget. Tuh berlapis-lapis gitu ya teman-teman. Perpaduan warna yang pas. Dan lanjut kita potong-potong lagi. Kalau untuk ide jualan, besar potongan bolunya boleh disesuaikan aja. Tuh cakep banget ya. Aku suka sama perpaduan warnanya. Langsung aja yuk, kita mau cobain rasanya gimana teman-teman. Tuh seratnya halus banget. Ini aku coba potong menggunakan garpu. Teman-teman bisa lihat ya, tekstur dari bolu ini lembut banget. Tuh, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Beneran ini rasanya enak banget, wangi dari margarinnya itu tercium harum banget teman-teman. Manisnya udah pas, teksturnya lembut nggak seret di tenggorokan. Perpaduan rasa red velvet dan juga coklatnya mantep banget. Tuh hasil motifnya juga sangat-sangat bagus. Teman-teman selamat mencoba ya, semoga berhasil dan suka sama rasanya. Cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.